Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Namaku Adi, seorang pria berusia 26 tahun yang baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Aku cukup antusias karena ini adalah pekerjaan pertamaku yang benar-benar sesuai dengan jurusan kuliahku. Aku berharap bisa belajar banyak dan menunjukkan kemampuanku. Hari pertama masuk kantor terasa biasa saja. Aku disambut ramah oleh teman-teman kantor, dan aku juga diperkenalkan pada majikanku, seorang wanita cantik bernama Mbak Dira. Mbak Dira berusia sekitar 30-an. Memiliki wajah yang menawan dan aura yang membuat setiap orang di sekitarnya merasa nyaman. Dia menyambutku dengan senyum hangat. "Selamat datang, Adi. Semoga kamu bisa cepat beradaptasi di sini." Aku membalasnya dengan sopan dan merasa sedikit gugup. Meskipun hari pertama berjalan lancar, aku tidak tahu bahwa hari-hari berikutnya akan berbeda dan lebih menantang dari yang aku bayangkan. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas di kantor. Mbak Dira adalah sosok yang sangat profesional, namun dia juga perhatian terhadap karyawannya. Kadang dia mengingatkan aku untuk tidak terlalu memaksakan diri dan tetap menjaga kesehatan. Sikapnya yang ramah dan perhatian membuatku merasa dihargai. Namun, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia memperlakukanku. Kadang, aku menangkap pandangannya yang lama dan seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Salah satu momen yang aku ingat adalah saat kami bekerja bersama dalam sebuah proyek besar. Dia duduk di sampingku, sambil sesekali menyentuh tanganku secara tidak sengaja. Sentuhan itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku tidak yakin apakah yang aku rasakan hanyalah imajinasiku saja, atau memang ada maksud di balik sikap Mbak Dira. Kadang dia mengirim pesan singkat di luar jam kerja hanya untuk menanyakan kabarku atau memberi semangat. Aku merasa bingung dengan perasaanku sendiri. Di satu sisi aku ingin mendekat, tapi di sisi lain aku takut salah langkah dan merusak hubungan profesional kami. Suatu sore, saat kami berdua sendirian di ruang kantor yang sudah sepi, Mbak Dira berkata dengan suara lembut, "Adi, aku senang kamu ada di sini. Aku percaya kamu punya potensi besar." Aku tersenyum dan mengangguk, tapi hatiku bergetar. Kata-katanya adalah rayuan halus yang sulit aku tolak. Hari-hari selanjutnya, Mbak Dira semakin sering menunjukkan perhatian lebih padaku. Dia mengajakku makan siang bersama, atau mengobrol santai tentang hal-hal yang bukan urusan kerja. Kami mulai berbagi cerita tentang kehidupan pribadi, impian, dan harapan. Aku merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri saat bersamanya. Suatu malam, saat lembur bersama, kami duduk berdampingan. Dia memandangku dalam, lalu berkata, "Adi, kamu tahu, aku suka caramu bekerja dan juga caramu menjadi diri sendiri." Aku terdiam dan merasa semakin terpikat. Rayuan halusnya mulai menjadi nyata, dan aku tidak bisa menolak. Namun, aku masih merasa ragu. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar siap untuk hubungan lebih dari sekadar atasan dan bawahan? Aku juga takut jika perasaanku diketahui oleh orang lain. Bisa-bisa gosip dan hal buruk akan mengganggu pekerjaan kami. Aku mulai mencari cara untuk mengendalikan perasaanku, tapi semakin aku berusaha, semakin sulit aku mengabaikan rayuan Mbak Dira yang semakin jelas. Suatu hari, aku menerima pesan dari Mbak Dira yang membuatku bingung sekaligus bahagia. "Kamu di kantor malam ini juga, ya? Kalau kamu butuh teman, aku di sini." Pesan itu seperti undangan halus yang sulit aku tolak. Aku pun memutuskan untuk tetap di kantor dan menemani Mbak Dira. Kami menghabiskan waktu dengan berbicara dan tertawa, menikmati kehangatan yang tercipta di antara kami. Aku merasa bahwa dia bukan hanya majikan cantik yang menggoda, tapi juga teman yang bisa kuandalkan. Setelah berbulan-bulan menyimpan perasaan, aku akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan apa yang aku rasakan. Saat kami duduk di taman kantor, aku berkata dengan jujur,
Mbak Dira, aku sudah lama ingin bilang ini. Aku suka sama Mbak. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum manis. Adi, aku juga merasakan hal yang sama. Kata-katanya membuat hatiku meledak dengan kebahagiaan. Akhirnya, perasaan yang selama ini aku pendam mendapat jawaban. Sejak saat itu, hubungan kami berubah menjadi lebih dari sekadar majikan dan bawahan. Kami mulai menjalin hubungan yang penuh cinta dan saling mendukung. Kami tetap menjaga profesionalitas di kantor, tapi di luar jam kerja kami menikmati kebersamaan dan saling memahami. Aku belajar banyak tentang cinta dan kepercayaan dari Mbak Dira. Dia bukan hanya cantik dan menggoda, tapi juga bijaksana dan penuh kasih. Tidak mudah menjalani hubungan seperti ini. Kami menghadapi banyak tantangan, mulai dari gosip di kantor hingga kekhawatiran tentang masa depan. Namun, kami sepakat untuk menghadapi semuanya bersama. Kami percaya bahwa cinta kami cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan. Setiap masalah kami bicarakan dengan jujur, dan kami saling memberikan dukungan tanpa henti. Kini, aku dan Mbak Dira menjalani hubungan yang penuh kebahagiaan. Rayuan halusnya yang dulu membuatku bingung kini menjadi kenangan manis yang memperkuat cinta kami. Aku bersyukur bisa mengenal dan mencintai wanita yang bukan hanya majikan cantik, tapi juga teman hidup yang setia. Kami berdua belajar bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang tak terduga, dan yang terpenting adalah keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri.